Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam yang paling besar, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat. Kemudian kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka akan ditambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang cinta dengan nabinya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang akan mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, semua kita adalah hamba Allah, dan semua kita wajib untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diperkenankan seorang hamba untuk menyatakan bahwasanya dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Iblis yang pertama kali mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Karena ketika kita merasa lebih baik, kita seringkali memunculkan sifat kesombongan di hati. Demikian pula kita pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai sifat suka dipuji oleh orang lain. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wattamaduha." Jauhi oleh kalian sifat merasa suka dipuji oleh orang lain. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Karena kaum muslimin, ketika kita merasa
suka dipuji, itulah yang menjadi pintu untuk riya, sehingga kita ingin supaya ibadah kita terlihat oleh orang lain. Kita ingin kelebihan kita terlihat oleh orang lain, sehingga pada waktu itu kita mengharapkan pujian dari manusia. Padahal pujian manusia tidak ada manfaatnya untuk kita sama sekali. Islam menyuruh kita untuk hanya mengharapkan pujian dari Allah semata. Islam menyuruh kita untuk mempunyai pandangan dan pikiran bahwasanya pujian dari Allah itu adalah segala-galanya. Maka itulah riya termasuk syirik kaum muslimin, karena seakan-akan dia menyamakan antara pujian Allah dengan pujian manusia. Seakan-akan kita merasa cukup, seakan-akan kita tidak merasa cukup dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa butuh kepada pujian manusia. Padahal pujian manusia itu hakikatnya adalah az-zabhu, yaitu sembelihan untuk kita. Ketika seseorang ada yang memuji temannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan temannya ada di situ sedang sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada dia, qata'ta unuqa sahibika, kamu sudah memenggal leher saudaramu sendiri. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh apabila ada orang yang memuji-muji kita di hadapan kita, kata Rasulullah, maka taburkan ke wajahnya debu. Semua ini menunjukkan agar kita tidak menjadi hamba yang suka pujian manusia. Karena banyak orang demi untuk mendapatkan pujian manusia, akhirnya dia tidak peduli dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak peduli apakah amalnya diterima atau tidak. Padahal riya, yaitu ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, dosanya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang pertama kali diputuskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah seorang alim, seorang qari. Lalu Allah bertanya kepadanya pada hari kiamat, apa amalmu waktu di dunia? Dia berkata, dahulu di dunia aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah, aku baca Quran pun karena Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, kamu dusta, kamu berbohong, kamu dulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama, kamu pun juga membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, dan kamu sudah mendapatkannya, kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pujian manusia tidak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa celaan manusia lebih bermanfaat buat kita daripada pujian manusia untuk kita. Sebab ketika manusia memuji, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, seringkali mengganggu keikhlasan kita. Ketika pujian itu tidak ada dan kita merasa puas dengan pujian itu, maka kita termasuk orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zuri. Orang yang merasa puas dengan pujian manusia padahal tidak ada pada dirinya pujian itu, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, sedangkan celaan manusia kepada kita, kalau ternyata itu ada pada diri kita, maka ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau ternyata tidak ada pada diri kita, maka itu pahala besar untuk kita dan dosa besar untuk orang tersebut. Namun tentunya ini bagi mereka yang tidak terbawa perasaan dan emosinya. Bahkan terkadang, kata Ibnul Qayyim, di antara tanda kebaikan Allah inginkan kepada seorang hamba, yaitu Allah jadikan ada orang yang mencelanya, ada orang yang menghinanya, ada orang yang mengejeknya, ada orang yang mencacinya, supaya dengan celaan tersebut dan cacian tersebut dia tidak merasa sombong, supaya dengan celaan dan cacian tersebut dia menjadi tunduk dan tawadu, sehingga dia pun tidak tertipu dengan pujian manusia. Saudaraku kaum muslimin, sungguh tercela seorang manusia yang mengharapkan pujian dari orang lain, karena sesungguhnya ikhlas adalah syarat diterimanya amal, dan ketidakikhlasan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka kaum muslimin, berusahalah kita menjaga hati, yaitu pintunya adalah jangan sampai kita merasa senang dipuji oleh manusia. Jangan sampai akhirnya yang menjadi tujuan kita adalah pujian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah cukupkan dia dari manusia. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun Allah murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia karena Allah tidak mau membantunya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kaum muslimin, padahal kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah tidak memperdulikan kita hanya karena kita mengharapkan ridhonya manusia, apalagi seorang dai, seorang ustaz, seorang yang menyampaikan kebenaran, seorang yang menyampaikan ilmu, seorang yang menyampaikan agama Islam. Ketika dia mengharapkan ridho manusia, maka dia tidak akan mampu untuk menyampaikan kebenaran. Dia tidak akan berani menyampaikan kebenaran karena dia takut murka manusia. Dia lebih takut murka manusia daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dai yang ikhlas, ustadz yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah, dia lebih takut kemurkaan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala daripada murka manusia. Saudaraku kaum muslimin, maka sesungguhnya pujian manusia tidak ada manfaatnya untuk kita, untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Renungkan ini baik-baik kaum muslimin dan pikirkan apa manfaatnya kita dipuji oleh manusia. Mungkin ada orang yang berkata, ini untuk motivasi. Tapi motivasi pun itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah motivasi keikhlasan, bukan motivasi karena mengharapkan pujian manusia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, di antara fenomena ketidakikhlasan yaitu kita ingin diakui jasa-jasa kita. Kita merasa sudah punya jasa, lalu kemudian kita mengungkit-ungkit jasa-jasa kita kepada orang lain supaya jasa-jasa kita itu diakui oleh orang lain. Ketika ada orang yang tidak mengakui jasanya, dia marah. Marahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi merasa dirinya tidak diakui. Padahal jasa-jasanya yang telah ia lakukan semuanya sudah mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah dia akan membatalkan amalannya saat dia mengungkit-ungkit jasanya tersebut kepada orang lain, sementara mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain itu membatalkan amal kita, tidak jadi mendapatkan pahala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kazib. Siapa yang 3 orang ini? Yaitu yang pertama, al-mannan, yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka dari itu saudaraku, kewajiban kita hanya mengharapkan pahala di sisi Allah saja, tidak mengharapkan penghormatan dan pengakuan dari manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita merasa suka orang berdiri untuk menghormati kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, merasa suka orang untuk berdiri menghormatinya, menghormati dirinya, ini terancam pelakunya masuk neraka kaum muslimin. Makanya kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling benci, ini Rasulullah manusia paling mulia, dia benci ketika para sahabat menyambut beliau dengan berdiri. Beliau marah, beliau tidak suka, sementara kita lebih suka dan sangat gila hormat dari manusia. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang melakukan isbal, memanjangkan sarungnya sampai melebihi mata kaki. Kemudian yang ketiga, orang yang berusaha membuat laku barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Muslim nomor 106. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.